Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Bukalapak bersama narasumber Joko Porwono. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sukses berjualan di e-commerce yaitu Bukalapak, yuk ikutan sesi kali ini. Kalau data pembeli yang belum pernah beli di kita itu nggak bisa dong, ya nggak ada. Tapi kalau sudah pernah beli di kita, kalau yang sudah, Bapak Ibu bisa download sendiri sebenarnya. Ya. Ada di fiturnya. Ada, bisa di data sendiri, bisa kita simpan sebenarnya. Kalau saya pribadi saya nggak download Mas, cuman transaksi itu nanti sebenarnya kalau saya bisa share screen nggak ya? Share screen bisa, silahkan. Ya. Sambil ditunjukkan ya. Kalau saya itu biasanya ini Mas, punya data sendiri. Jadi kita bikin Excel gitu ya, bikin Excel kita simpan sendiri. Bentar ya, ada di laptop saya nih. Karena biasanya saya simpannya di gudang. Dilakukan secara rutin berapa lama sekali Pak Joko untuk menyimpan data baru begitu? Nah, kalau saya setiap hari saya simpan datanya. Saya setiap hari saya simpan Mas data pembeli saya, karena kalau kita nggak simpan itu data hanya ada di email. Ada email masuk, ada pesanan baru. Tapi kalau kita nggak simpan sendiri kita nggak dapat. Tapi kita simpan, nomor handphonenya kita simpan. Nah nanti ini dari data kita. Ketika ada produk baru masuk, ini WhatsApp ini kita bisa share, kita bisa share nih ready stock baru, produk baru datang. Kalau kemarin belum kebagian temennya bisa dibelanjakan sekarang, barangnya ready stock. Atau kalau barang ini pernah difavoritkan, itu yang memfavoritkan bisa kita broadcast lewat chatting di Bukalapak. Baik. Gitu. Jadi datanya juga bisa diolah ya. Kelebihan emang saya kan berdagang online, jadi pertama kali jualnya saya di Bukalapak. Karena pertama dia yang lebih nasional kalau saya bilang. Ya maaf ya, bukan kita rasis apa, tapi kebetulan yang buat juga orang Seragen, dekat teman di Solo, sering ketemu, jadi kita sering diskusi tentang UKM. Nah, jadi UKM pertama kali yang meng-create tentang UKM dengan marketplace, dengan lain-lain adalah Bukalapak. Bahkan Bukalapak pernah sudah membuat divisi khusus untuk langsung ke UKM. UKM itu pertama kali Bukalapak dengan nama timnya Penggerak Pelapak. Kita langsung ke kampung-kampung, ke desa-desa di provinsi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Saya pernah ke Palu, saya pernah ke Sumatera, saya pernah ke Kalimantan. Teman-teman ada yang sampai ke Papua, kita langsung belusuan. Lihat UKM ini apa, kita langsung dampingi gitu ya, agar penjualannya jadi itu seperti apa. Itu pertama itu. Jadi kemudian yang kedua, gimana sih kalau nggak ngiklan gitu ya, agak berat. Gitu ya. Karena kalau agak berat. Kalau di Jawa ada istilah Jerbasuki Momobeyo gitu ya. Apa itu? Kalau kita mau berjaya, kita mau mukti, kita mau di atas, ada biayanya. Gitu. Itu. Jadi kalaupun belum ada nggak masalah. Tadi saya sampaikan Pak, waktu-waktunya Bapak posting harus pas. Oke. Tadi jam-jamnya itu. Karena kalau posting bisa jadi itu akan ada di atas Pak. Jadi jangan asal-asalan untuk waktu postingnya ya. Jam-jam makan siang itu bagus. Kalau waktu posting kan yang bagus untuk posting. Silakan Pak Heri. Kalau waktu posting kan biasanya itu terkait dengan media sosial. Ya. Berbarengan dengan itu ya Pak. Tapi kalau di e-commerce itu kan kita mau posting malam, mau siang, mau pagi itu tetap ya produknya tampilannya begitu gitu. Saja begitu. Artinya ya, tidak Pak. ada ini baru tampil nih, berarti orang buka Bukalapak langsung keluar produk yang terbaru yang baru di-upload. Bedanya apa dengan begitu posting sesuai jadwal di marketplace dan media sosial Pak? Iya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi tetap nanti Bapak Ibu akan tetap produknya di atas. Tadi kan saya tanyakan, dan jangan terpaku aku harus di atas. Aku harus di atas gitu ya. Karena apa? Karena orang Indonesia ini psikologinya sukanya nyekrol gitu loh. Meskipun masih di halaman 3 pun kita lihat gitu loh. Halaman 4 pun kita lihat. Jadi nggak usah kita terpaku harus di page 1, harus di halaman 1, nggak usah. Di halaman 2 pun bagus sebenarnya. Karena kita orangnya tuh longgar banget gitu loh, sukanya nyekrol. Udah di halaman 1 udah selesai, masih kepo. Halaman 2 jangan-jangan masih nyekrol juga, jangan-jangan halaman 2 masih ada yang lebih murah nih, ada yang lebih bagus nih, tapi karena dia nggak ngiklan, tersembunyi, klik,
gitu loh. Jadi sebetulnya Jadi tergantung dengan apa saja, dengan bahasa iklan, kemudian tergantung dengan harga, tergantung dengan visual. Apakah begitu Pak Joko? betul. Jadi pertama tadi fotonya. Ya, Oke. foto itu harus diberi ini seperti Kominfo ini bagus nih. Ada logonya dan juga ada frame-nya. Ya. Hmm. Ada frame-nya itu penting, Pak. Jadi fotonya harus ada frame-nya, Pak. Kenapa? Karena ada frame-nya itu ada riset. Kalau foto ada frame, itu otak ini akan menyuruh ini tangan untuk klik itu fotonya agar dilihat lebih lanjut. Oke. Dan Dibanding lebih foto profesional ya Pak ya? ya, lebih profesional dibanding foto polos ya. Tapi ada frame-nya, ada logonya, lebih menarik orang untuk klik melihat lebih lanjut lagi. Oke. Gitu, Baik, Pak. baik. Gitu ya. Diakali Jadi dengan cara begitu Pak Heri ya? yes, Oke. gitu Bapak. Kemudian, Nah, kemudian nomor 3, bagaimana nih kalau mencapai penjualan tertentu, apakah akan dipotong misalnya biayanya dari Bukalapak ke toko ada. kita atau dan lain sebagainya? Nggak ada. Tidak ada. Saya sudah ribuan transaksi, barang tetap ditransfer ke dompet di Bukalapak, bukan di rekening langsung ya, tapi ke saldo di Bukalapak dulu ya. Jadi masuk ke rekening kalau kita tagih. Nah, itu nggak dipotong, Pak. Ribuan transaksi sekalipun nggak ada potongan, kecuali Bapak ngiklan. Kecuali Bapak ngasih diskon, nanti baru dipotong harga diskonnya. Tapi kalau Bapak nggak ngasih harga diskon, nggak ngasih apa-apa, nanti tetap ditransfer penuh. Kecuali pakai diskon atau Bapak pakai akun-akun berbayar atau apa-apa, itu nanti baru dipotong. Itu hati-hati juga. Jadi kalau kita pakai promo-promo diskon-diskon, dihitung dulu. Nanti kalau laku sekian, berarti hitungannya kurang sekian. Supaya tetap marginnya dapat nggak ya? Iya, tetap dapat margin atau enggak. Jadi nggak ada potongan kalau kita nggak ikut promo, kita nggak ada diskon, kita nggak ikut, ya nggak melakukan apa-apa, nggak dapat. Dibantu. Iya, kalau sudah jadi tokonya, Pak ya, kita cek dulu produknya sudah terposting atau belum. Di tokonya kita buka akunnya, kalau di toko kita produknya udah muncul, itu sudah masuk di pencarian sebenarnya. Cuma kalau kita nyari sendiri kok nggak muncul, kenapa? Mungkin dari judulnya nggak benar. Gitu ya. Jadi judulnya nggak benar. Jadi judul itu emang harus tepat. Pak Christian ya. Sudah punyakah toko di Bukalapak? Kalau boleh tahu, Pak? Sudah punya toko belum, Pak? Sudah, cuman emang produknya emang kagak banyak. Oke. Pak Joko, boleh dijadikan studi kasus untuk di-share screen, lalu kita coba lihat? Boleh ya, Pak? Boleh ya. Namanya apa, Pak Christian, kalau berkenan? Saya ngecas laptop sebentar ya, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Pak Christian, kalau boleh tahu nama tokonya di Bukalapak apa, Pak? Supaya kita bisa pelajari sama-sama, ya. Silakan. Untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom Q&A. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian domisili di mana, dan silakan pertanyaannya untuk Pak Joko ya. Untuk khusus di spesifik di Bukalapak bagaimana? Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Pak Joko segera kembali. Ya, silakan Pak. Pak Christian, nama tokonya sudah bisakah di? Nama tokonya ini Kris aja, KRISS. KRISS, oke. Iya. Silakan. Nama tokonya KRISS. KRISS, iya. Memang belum di-share screen ya Pak Joko? Atau sudah di-share screen tapi kita tidak melihat? Sudah Pak, terlihat. Ya. Menjual apa Pak Christian kalau boleh tahu? Macam-macam sih. Macam-macam ya. Oke. Di Palu Gada ya Pak ya? Palu Gada ya Pak. Mungkin banyak ya teman-teman yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, jadi boleh dijadikan studi kasus. Nggak apa-apa, Palu Gada. Ini jadinya toko oleh-oleh online Pak nanti Pak. Okay. Betul. KRISS, baik. Jadi ini KRISS. Ini Pak. Begitu Pak Christian? Yang mana iya. yang kita akan lihat ya? Iya. Produknya apa Pak? Boleh tahu Pak? Campur sih kalau ini campur ya. Salah satunya aja ya? Ya, salah satunya Pak. Salah satunya apa Pak? Kalau dari ini nama produk ada nama produknya ada ini apa mie ayam
Mie ayam. Iya, mie ayam. KRISS begitu ya. Saya ulang lagi ya, mie ayam. Mie ayam, Pak, produknya, Pak. Mie ayam apa, Iya. Pak? Karena kalau kayak ketik mie ayam saja nanti munculnya banyak banget ini, Pak. Oh, ini nama produknya pangsit rebus ciamik. Pangsit rebus Ciamis. Ciamik. Ciamik Iya. atau Oh, Ciami, Ciami. CIAMIK. Ciamik. Oh, Ciami itu oke banget gitu ya. Oke, baik. Oke. Sambil kita buka. Soalnya saya udah sering nyari sedih kagak muncul-muncul. Oh, oke. Mungkin Pangsit. boleh dibantu nanti pangsit apa tadi, Pak? Rebus Pangsit rebus ciamik. Ciamik ya. Kalau untuk nama ID apakah harus misalnya Chris Toko? Ini, Pak, bukan? Ini Oh, dia. ini, Pak. Nah, Ini, Pak. yang sebelah Ini muncul. sebelah itu Ya. yang itu, Ya. ya itu. Nah, ini muncul, Pak. Ini sudah bisa online nih, Pak, sudah Muncul, ya? tayang. Iya, muncul. Jadi kemarin mungkin Bapak ngetiknya atau apanya saya nggak ngerti ya, tapi ini sudah online kok. Ini sudah bisa dilihat semua orang. Apa yang bisa kita pelajari Pak Joko dari nama tokonya barangkali kenapa dia tidak muncul langsung, lalu apa yang harus ditambahkan, harus dipelajari begitu? Sebenarnya sudah dari fotonya juga udah bagus, di tokonya fotonya sudah bagus. Kemudian dari deskripsi juga sudah baik ya, adonan mie sudah baik. Kemudian cuman dari nama tokonya ini yang tidak menjelaskan ini jualan apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, kalaupun Palu Gada, Bapak sebenarnya bisa cari. Bapak namanya siapa, Pak, tadi? Pak Christian. Nah, Pak Christian bisa ada jadi toko Christian atau toko oleh-oleh Christian gitu loh. Jadi kalau Chris gini kan, ini toko pribadi apa gimana ya? Ya gitu, Pak. Jadi kan bisa kalau Bogornya ada, ini bisa diganti Pak nama tokonya. Cuman kalau username-nya di sini Pak, yang Chris 3177 ini tidak bisa diganti. Tidak bisa. Tapi kalau nama tokonya ini bisa diganti Pak, masih bisa diganti. Oke, baik. Jadi nanti diganti aja toko oleh-oleh Christian menjual. Nah, nanti di bawahnya sini Pak, bisa dituliskan menjual oleh-oleh khas Kota Bogor misalkan. Gitu. Jadi meskipun Bapak Palu Gada juga nggak masalah. Nah, di Palu Gada juga belum banyak Pak produknya, baru berapa ini? 8, baru 10. Harus dibanyakin lagi. Tadi Pak Joko katakan untuk memperbanyak etalase produk ada minimal jumlah foto atau produk yang harus diupload kah Pak untuk menjadikan toko ini? Kalau jumlah minimal sih nggak ada ya, satu pun bisa sebenarnya. Cuman sebaiknya lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik dan dibikin etalase Bapak. Ini kan Bapak ada jual kuliner, ya kan? Ada jual facial juga. Ini nanti bisa dibikin etalase. Jadi ketika orang ngeklik ada tulisan kuliner nanti di sini Pak, diklik gitu yang muncul kuliner semua Pak. Oh baik baik. Jadi dikategorikan ya Pak Joko? Yes, seperti folder atau album. Jadi rapi Pak. Kalau Bapak masuk ke toko gede kan nggak dicampur Pak barangnya Pak. Di minimarket, supermarket nggak dicampur itu Pak, dipisah-pisahin kan. Jadi orang enak gitu mau milih-milihnya. Jadi kalau digini kan, nanti kalau udah banyak kan nyampur semua. Kalau dari judul produknya nggak berpengaruh gitu Pak ya? Kayak kata kunci gitu nggak ada ya? Pengaruh Pak, SEO namanya ya. Jadi pangsit rebus Ciamik sudah bagus. Cuman kalau Bapak di Bogor, ya kita ada naikin deh kota kita sendiri. Kasih ada pangsit rebus Ciamik Bogor. Oh baik. Gitu. Itu juga sebetulnya jadi itu orang di keywordnya tadi ya di mesin pencarian. Iya, mungkin ada orang Bogor yang lagi merantau kemana, pengen yang juga, khas Kota Bogor. Masa sih harus mudik gitu? Coba deh cari di Bukalapak gitu Pak. Jadi dituliskan Bogornya Pak, itu lebih baik. Ya kita ngangkat deh kota kita sendiri gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu buka dulu ya akun Bukalapaknya. Di tampilan pertama akan seperti ini. Ini tampilan di komputer, di desktop, sama seperti di handphone juga mirip-mirip. Bapak Ibu tinggal cari di sini nih
Kalau udah punya akun tinggal diketik login, kalau belum ada pilih daftar. Gitu ya, tinggal diketik daftarnya, dipilih. Nah, ini dilengkapi semua. Oke. Dilengkapin semua. Jangan pakai Facebook, jangan pakai Google ya. Nanti agak repot, mempersulit kita sendiri nantinya. Jadi lebih baik ini diisi sendiri aja. Nama lengkap, email atau nomor handphone. Sebaiknya nomor email aja, jangan handphone. Baik. Diisi email yang masih aktif, yang hafal passwordnya. Kalau lupa, bikin lagi. Gitu, ya. Itu kemudian jenis kelamin diisi. Nah, di sini ini yang seperti kasus Pak Christian tadi. Username ini seperti kasus Pak Christian tadi. Jadi dibikin nama tokonya. Kalau Pak Christian tadi belum diganti dia. Misal saya ketik nama saya Joko Purwono gitu, kemudian email coba saya pakai email saya yang lainnya. Nah, ini muncul username di sini. Memang secara otomatis bisa diganti ya Pak Joko? Otomatis. Nah, Pak Christian tadi belum diganti. Nah, ini harus diganti. Misalkan diganti toko oleh tanpa spasi, Pak. Tanpa spasi. Karena tidak boleh dispasi, tidak boleh dikasih tanda baca. Kalau underscore masih boleh. Kalau underscore gini masih boleh. Tapi tadi kalau untuk Pak Kris yang tadi sudah terlanjur begitu bisa diedit bisa ya Pak? Diganti. Nama tokonya Mbak. Kalau username-nya ini tidak bisa. Baik. Gitu. Kalau nama tokonya diganti nanti tetap bisa masuk di pencarian sebenarnya. Cuma lebih baik dari awal di username-nya tetap seperti nama brand kita, nama merek kita. Oke, baik. Setelah itu bisa langsung daftar. Iya, ini password-nya diisi, password sekali ditulis, kemudian 2 kali buat konfirmasi harus sama. Setelah ini dicetak, tinggal daftar. Udah, nanti jadi akun Bukalapak. Gitu. Tinggal dilengkapin settingan-settingannya. Saya nggak bisa bikin lagi kan udah punya. Iya, baik. Gitu. Oke. Nah, kemudian nanti kalau sudah gimana, Mbak? Ya, boleh dilanjutkan dulu, Pak. Nah, nanti kalau sudah jadi akunnya akan seperti ini. Ini. Oke. Ini dashboard-nya untuk seller ya, Pak? Iya, ini dashboard saya. Jadi ini akun Bukalapak saya. Seperti ini. Oke. Ini yang seperti ini nanti kalau udah jadi. Nah, ini yang seperti saya bilang etalase tadi ya, yang seperti punya. Ya. Jadi orang, ini kan jualan saya aksesoris kamera. Kalau orang mau klik pengen beli flash ya, ini tokonya Gudang Kamera Solo ada flash apa? Nah, yang ready ini. Mau nyari tripod, yang ready apa sih di toko ini? Oh, yang ready ini. Tentang tripod. Jadi mempermudah. Jadi nggak mempersulit mereka. Oke. Gitu. Kemudian transaksi nanti juga masuk. Ada transaksi juga lengkap di sini, semua transaksinya. Oke. Ini kalau nanti udah jadi, Bapak Ibu akan punya semuanya seperti ini. Mas, kok agak ribet ya dilihat awalnya ya? Ya, kalau awal emang ribet. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah mainan ini setiap hari, asik banget. Nggak ribet lagi ya. Di Bukalapak itu bisa, Mbak. Jadi tadi teman-teman kalau ikutin dari awal saya nyampaikan teman-teman punya Google. Gitu. Jadi Bukalapak saya sering mendapatkan customer itu dari Kota Solo sendiri. Ya. Jadi tetangga saya yang satu kelurahan itu belinya malah lewat Bukalapak, nggak mau ke toko saya nggak ngerti kenapa. Malah lebih senang lewat Bukalapak. Nah nanti ekspedisinya masa harus pakai pos atau JNE Mas? Berhari-hari enggak dong. Pilih pakai Gojek atau GoSend. Ya. Pakai Grab. Nanti langsung nyampe. Itu bisa dilakukan untuk produk-produk kuliner basah berkuah. Oh, baik. Nah, jadi teman-teman harus tokonya di mana nih? Misalkan gang speed kecil gitu nggak masalah. Bikin map-nya di Google Map. Gitu. Dan setiap kota kan pasti ada komunitas local guide, komunitas Google pasti ada. Bisa minta bantuan untuk membuatkan titik di situ. Nah, nanti bikin akunnya, alamatnya dikasih linknya Google Map itu. Jadi nanti teman-teman mengaktifkan juga ekspedisinya Gojek dan Grab. Oke. Jadi yang beli kalau dari ke situ bisa ya Pak Joko? Bisa. Jadi kita bisa melayani juga yang dari satu kota. Nggak harus dari luar kota. Jadi bisa melayani juga yang dari satu kota. Oke. Baik. Kemudian kalau dari kota lain gimana Mas mau ini? Nah, pastikan produknya bisa di packing ya. Iya. Pastikan bisa di packing, bisa bertahan lama. Ya. Bertahan lama. Gitu. Jadi Jadi Bukalapak tidak mewajibkan memberikan standar atau pakem ke pedagang. Harus kayak gini packingnya, enggak. Kita menyerahkan Bukalapak, silakan untuk berekspresi sendiri, bereksperimen sendiri. Packingnya seperti apa.
Gitu. Jadi bebas, mau packingnya seperti apa bebas. Tapi kalau Bapak bergabung dengan komunitas Bukalapak, nanti bisa pakai lakban Bukalapak, Pak. Biasanya kalau dengan komunitas nanti dapat lakban waktu kopdar. Itu nanti bisa pakai branding Bukalapak. Jadi ketika orang nyampe seneng, ada lakban Bukalapak. Boleh. Tapi kalaupun nggak pakai lakban Bukalapak juga bebas. Tergantung kita nyamannya packing kita sendiri gimana, Pak. Gitu. Seperti tanaman misalkan. Tanaman kemarin saya beli juga pakai kardus dilipet-lipet gitu. Itu 2 hari juga masih nyampe rumah saya masih seger. Bisa langsung kita tanam. Oke. Tuh. Kemarin yang di Solo ngirim kerupuk, Pak. Kemarin ada yang jual kerupuk dari kulit sapi itu, rambak kalau di Solo. Nggak pecah ya, Pak? Nah, ketika nyampe di Kalimantan, kemarin sellernya juga agak ini, Kak, sudah sampai ini, Kak, tapi nyampe sini jadi koko crunch gitu. Remuk ya, Pak? Karena remuk, karena packingnya kurang cakep gitu. Karena nggak dikerdus, cuma di plastik dikirim gitu loh. Jadi harusnya dikerdus dulu. Di packing ulang. Kalaupun nanti pecah juga seller pembeli juga akan ngerti kok. Oh iya lah, langsung dikirim ekspedisi, masa barang hanya kerupuk mau di packing kayu, dipeti kan nggak sebanding dengan harga dan ongkos kirimnya. Gitu Pak ya. Jadi kalaupun nanti pecah juga kita harus gimana cara kita lah ngomong ke customer, Bu, Bapak mungkin nanti ada pecah-pecah sedikit. Karena misal nih lidi-lidian, makanan lidi-lidian yang rasa-rasa itu nyampe ke customer masa masih cakep-cakep gitu. Pasti kan ada yang patah-patah juga. Itu pasti si beli juga bisa maklum kok. Gitu Pak ya. Termasuk misalkan nanti ada mebel di Jepara, saya pernah ke Jepara, daerah mebelnya kan gede-gede Pak. Nggak mungkin toh ngirim pakai JNE, ongkosnya berapa juta nanti. Gede-gede, satu tempat tidur, satu meja ruang tamu set. Itu biasanya mereka pakai ekspedisi mereka sendiri Pak. Itu nanti pasti ada akal-akal. Dikirim sendiri, si pembeli ditelepon, Pak nanti kita nggak mengirim pakai JNE, tapi kita punya driver sendiri, kita pakai truk sendiri. Gitu. Jadi nggak ada pakemnya Pak. Bukalapak silakan nyamannya seperti apa. Iya, maksudnya ini kan Pak Joko, kita kan istilahnya kalau pemula ketika kita kirim barang awal ternyata si konsumen tidak puas, nah ini kan menjadi citra buruk buat kita ya Pak Joko ya. Nah itu kan betul Pak. Jadi, betul. Tadi saya tanya ketika kayak tadi Pak Joko kirim kerupuk tiba-tiba jadi kokokran gitu kan. Nah itu kan wah udah besok-besok saya nggak mau beli lagi. Iya. Coba saya share tentang tentang packing produk ya Pak ya, yang biasa boleh. yang biasa saya gunakan gitu. Ya, mungkin ada panduan sedikit atau walaupun tidak sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat ya. Nah, jadi packing produk saya Pak itu kita pakai ilmu waktu SD ya. SD itu kan diajari cara bikin kubus, bujur sakar, panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Kalau barangnya gede itu meskipun di produk saya sudah ada kardusnya Pak dari pabrik ya, tapi saya packing ulang pakai kardus mie instan. Satu lembar kalau di Solo itu Rp500 Pak. Saya nggak ngerti kalau di Jakarta berapa ya. Saya pakai kardus kayak gini. Kemudian kalau sudah, nah ini tinggal dihitung Pak. Barang ini panjang lebar berapa, tingginya berapa, diaplikasikan di kardus gini. Nah, kalau sudah, nah tinggal di gitu. Ini pasti pas Pak masuk ke sini karena tadi kita sudah ukur. Nah, ini waktu SD ilmunya ada. Itu kan kepake ini. Kalau sudah. Lalu ditambah dengan bubble wrap tidak Pak Joko biasanya? Kalau saya enggak. Tapi kalau ada permintaan baru saya pakai. Karena bubble wrap mahal. Nanti ngurangi margin saya nanti. Gitu. Gitu Pak ya. Jadi ditambah masukkan sudah pas, tinggal tambahin notanya kalau ada Pak. Kalau nggak ada juga nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada mau print dari Bukalapak juga menyediakan nota dari Bukalapak. Nah, kalau udah tinggal udah cakep ini Pak. Nah kalau mau ngetik sendiri boleh, kalau nggak mau ngetik tinggal print out. Bukalapak juga udah menyediakan. Siap. Tinggal di print out saja. Oke, baik. Ya ini Pak yang bagian dari 1 sampai 12 ini kan salah satunya seperti ini Pak ya kan Pak, untuk memberikan kepuasan pelanggan gitu ya. Iya Pak. Jadi ketika barang nyampe, yang beli senang, barangku beli barang murah aja di packing dengan begini rapinya. Gimana kalau beli barang mahal gitu, pasti pelayannya lebih wow gitu kan. Jadi kita kasih kayak gini Pak, alamatnya saya nggak pernah kasih lengkap, alamat Solo jalan apa saya nggak pernah kasih Pak.
Hanya nomor Hmm. handphone aja. Ini dulu masih ada BBM saya kasih, sekarang BBM udah nggak ada kan. Saya cuma Diberikan informasi call atau WA gitu ya. Iya, call WA dan Solo. Kenapa nggak kasih alamat? Takutnya nanti kalau komplain kalau langsung datang ke Solo marah-marah, Pak. Biar komplainnya lewat online aja. Belinya online, komplainnya biar lewat komplain aja. Baik. Kalau komplain itu pasti ada gitu ya. Jadi emang kalau ada data juga, orang Indonesia tuh suka komplain. Ya. Apapun kita melayani dengan sebaik apapun pasti dikomplain. Istilahnya kita beli pisang goreng aja, masih ada minyaknya itu masih tetap dikomplain. Ini masih basah ini. Belum kering udah dikasihkan ke customer. Karena kita memang sering senang komplain. Jadi untuk meminimalisir komplain kita harus layani dengan baik. Seperti tadi, packing produk. Packing sebelum kita packing barang kita lap dulu. Dibersihkan dulu. Karena nanti akan ada review. Wah, barangnya bersih. Kalau ada debunya ditulis. Orang kita tuh longgar-longgar banget. Wah, barangnya berdebu, itu ditulis. Makanya sebelum barang kita kirim di QC dulu, Bapak Ibu. Dicek dulu. Misal baju dicek kancingnya masih utuh atau enggak gitu. Kalau ada yang kosong, ada yang hilang dipasang dulu gitu, biar nggak komplain. Gitu. Kemudian di packing yang bagus, plastiknya dilap dulu. Termasuk jika ada barang yang gratis, misalkan ya, saya jual remote kamera. Ini tips yang agak, gue mau pakai atau enggak. Saya jual remote kamera, itu dari pabriknya, itu sudah bonus baterai. Oke. Sudah bonus baterai. Tapi di bonus baterainya itu saya tulis lagi, free baterai. Ya, oke. Jadi ketika orang terima barang, wah, dapat Kak, gratis. terima kasih Kak, dikasih bonus baterai nih gitu. Padahal itu sudah termasuk harga yang dibayar. Tapi saya ya biar nambah-nambah baik lah, barang yang bonus-bonus dari pabrik saya berikan, plus saya juga kasih tulis free, bonus gratis gitu. Itu untuk menambah kita review-review yang bagus-bagus, kita pancing biar si customer gimana caranya memberikan respon yang baik daripada memberikan respon yang buruk. Termasuk juga untuk bisa menambah respon yang baik, kadang teman-teman di dalam paketnya dimasukkan bonus-bonus apa gitu. Ada yang kemarin ngasihkan 1 saset kopi instan, dimasukkan ke paketannya. Oh, baik. Dengan syarat, Bapak Ibu, terima kasih sudah memberi kami, ini ada sedikit terima kasih dengan kami, dan kami akan lebih terima kasih jika memberikan feedback positif dengan bintang 5 di akun kami. Itu orang akan sangat senang sekali. Orang sekaya apapun kalau yang suka yang gratis-gratis kok gitu loh. Gitu. Orang kaya pun pasti senang dengan yang gratis-gratis. Jadi berikan ya di stimulus lah biar beli lagi, bahkan kalau ada produk sampel diberikan, Ibu terima kasih belinya ini kami ada sampel produk lain. Gitu. Jadi menstimulus orang agar untuk memberikan feedback yang baik daripada dia mencari-cari kesalahan, tapi stimulus aja yang baik apa. Sebelum gitu, ada kesalahan gitu ya. Saya tidak menyarankan untuk pakai aplikasi-aplikasi selain di marketplace ya. Entah di Bukalapak, ya pakai aja Bukalapak, jangan disambungkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Oke, baik. Pertama, itu nanti bisa terdetek oleh Bukalapak ini bot atau sistem atau hal-hal yang tidak baik. Ya. Kedua, itu juga tidak mengedukasi kita. Ada sebenarnya aplikasi untuk men-scrap data. Jadi misal saya pengen jadi reseller si toko ini gitu. Saya bisa langsung ambil semua produknya, saya masukkan toko saya tinggal tidur gitu. Produknya masuk sendiri, plung gitu. Harganya di up sendiri bisa. Saya nggak perlu ngetik harganya berapa ya, tak up sendiri satu-satu enggak. Itu ada sistemnya. Cuman itu nggak baik, dan kalau itu Bukalapak tahu itu pakai program itu, biasanya itu akan di-freeze, akan ditutup. Gitu. Jadi lebih baik kita organik, posting sendiri, edit sendiri, nanti kalau laku ada kepuasan juga tersendiri. Gitu. Ada kepercayaan juga dari konsumen kita ya. Pak Joko, apakah bisa PO begitu misalnya? Bisa. Saya sering ya ke pasar di Solo, ada pasar gede, pasar Legi, pasar Nongko, itu saya senang jajan di sana. Saya main ke tempat-tempat jualan oleh-oleh, snack-snack kering gitu, snack basah, saya sering edukasi. Saya tanya ke ibunya, Bu, dijual online atau enggak ini, Bu, gitu kan. Ya. Online itu apa, Mas? Nggak paham. Online itu pakai internet, Bu. Wah, nggak mudeng internet, nggak paham internet, gitu kan. Tapi handphonenya tuh bagus. Setiap hari Ibu punya Facebook nggak? Ada Instagram nggak? Ada. Posting, iya. Nah itu kan internet, gitu loh. Itu kan online. Nah, berarti kan sudah ada dasar untuk jualan online. Cuman masih
underestimate dengan kemampuan sendiri. Ah, bisa nggak sih? Padahal setiap hari online. Gitu. Ada yang beli nggak ya gitu ya Pak Ada Joko? yang beli. Nah, makanya kita ajarin. Nah, untuk produk-produk yang expire-nya hanya 1 hari, Bapak nanti di waktu posting ditulis di deskripsinya, ini produk tanpa bahan pengawet, berarti itu ya. Itu jadi kelebihan. Itu di push terus tuh kelebihan apa? Berarti kan tanpa bahan pengawet. Termasuk namanya. Misal namanya kalau di Solo kerupuk khas Kota Solo tanpa bahan pengawet. Itu ditulis terus, Pak. Berarti kan sehat. Nah, tulis juga kerupuk sehat tanpa bahan pengawet. Nah, itu ditulis. Nah, nanti di deskripsi produknya tambahin. Karena tanpa bahan pengawet, kami hanya melayani pembelian dengan ekspedisi kilat. Itu ditambahin. Jadi Bapak diaktifkan nanti JNES, TKUNS, Pos Express itu diaktifkan. Jadi nanti kalau ada yang beli di luar ekspedisi ini ya kita nggak tanggung jawab kalau nyampe sana sudah ada tumbuhannya mungkin makanannya gitu ya sudah expired gitu kan. Tapi secara ekspedisi bisa ya Pak dikirimkan karena ada ekspedisi yang yakin besoknya akan sampai begitu ya. Bisa. Ngirimnya harus pagi ya, jangan malam ya. Kalau malam berangkatnya besok. Pagi sebelum jam 12 lebih aman. Itu akan dikirim di hari yang sama ya. Di hari yang sama. Kalau barangnya nggak sampai atau barangnya dikirim tidak sesuai pesanan, tidak sesuai deskripsi, dikembalikan, nanti uangnya balik ke kita. Gitu. Jadi jangan diklik terima. Kalau diklik terima nanti duitnya masuk ke yang jual gitu. Tapi kalau kita komplain, nanti yang jual akan disuruh ini mau Mbok ganti atau gimana gitu. Pilihannya ada di mereka begitu ya Pak. Pilihannya di mereka. Kalau mereka oke Bu, kita ganti, itu barangnya dikirim dulu ke yang jual. Silakan Bapak kirim balik barangnya. Gitu ya. Nanti sana akan ganti sesuai pesanan. Oke, baik. Nah, nanti kalau kita terima dengan oh iya benar barangnya ini, baru nanti duitnya kita diberikan ke yang jual. Tapi kalau kita nggak mau diganti ya duitnya langsung masuk ke kita 100%, nggak ada potongan apa-apa. Tapi barangnya dikembalikan dulu ke yang jual. Oke, jadi sudah clear ya dari Bukalapak. Push itu untuk nyundul, nah, biar barangnya di atas. Jadi di atas. Coba saya share screen. Boleh, silakan. Oke. Sudah terlihat? Ya. Ini jadi barang kita nanti bisa di-push. Misal kita coba buka satu barang. Nanti ada pilihan push gitu, nanti Ibu Bapak tinggal klik aja, jadi tinggal disundul. Kalau dulu zaman Kaskus sundul gitu ya, sundulkan gitu. Sundulkan. Nah, ini ada pilihan push dan promote push. Nah, ini nanti mungkin di next materi akan saya share ya tentang push atau apa, tapi untuk ini aja. Ini bisa didiskon juga, Bapak Ibu mau ngasih diskon boleh. Gitu ya. Kalau mau nge-push juga boleh disundul atau pakai promote push. Nah, promote push ini sama seperti push tapi budgetnya bisa kita mau gede-gedean dengan seller yang lain. Kalau push langsung di atas, tapi kalau seller lain nge-push juga nanti barang kita turun. Gitu. Tapi kalau promote push selama budget kita masih dan kita tertinggi, barang kita tetap di atas terus. Gitu. Nah, ini push ya kita tinggal push gitu. Harganya karena saya nggak beli paket sekali nge-push 2.500. Karena saya nggak beli paket. Tapi kalau saya udah beli paket sekali nge-push bisa lebih murah, paling sekian Rp100. Oke, saya ini harga paketnya coba kita lihat. Pilih paket ya. Oke, ini paket beriklan begitu ya Pak Joko? Ya, nanti beli paket push. Ya, ini berarti kita bicara masalah iklan ya, masalah optimasi masalah iklan. Ya. Push Bukalapak. Nah, ini tambah push. Nah, ini harganya nge-pushnya sekian. Jadi 50 kali push harganya 68.000 ya. Untuk 50 kali nge-push. Ya, masing-masing 68.000 untuk sekali untuk bisa untuk 50 nge-push. 50 push. Oke, ya. Baik. Jadi 95.600 sekian bisa nge-push 75 kali gitu. Plus nanti tambah budget 7.500 bonusnya. Nah, ini nanti dan Bapak Ibu waktu periode aktifnya ada di situ juga ya? Ada aktifnya. Dan kalau sudah lewat aktifnya ini bukan berarti angus atau hilang, tapi nanti kalau Bapak Ibu beli lagi itu aktif lagi. Oke, baik. Oke, pertama saya akan tukar barangnya sesuai pesanan. Saya pernah juga seperti itu. Saya waktu itu banyak transaksi yang tertolak karena eventnya gede, butuh barang banyak, akhirnya kita kewalahan. Barang kita terima semua, silakan dikembalikan semua, dan kita akan beli waktu itu gift. Kita beli gift, kita berikan voucher belanja, kita berikan oleh-oleh khas Kota Solo.
Gitu. Itu untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Bahkan ketika ada customer yang sering beli, ketika kita kirim barang, kita selipkan sesuatu khas oleh-oleh Kota Solo. Karena saya di Solo, saya apa sih yang oleh-oleh yang enak dari Kota Solo, saya brandingkan situ. UKM-UKM yang sering saya ajarin, saya beli produknya, saya jadikan bonus untuk pelanggan-pelanggan saya. Sekaligus saya mempromosikan juga apa yang ada di Kota Solo, karena dagangan saya sendiri bukan khas Kota Solo, dagangan saya produk impor semua, Mbak. Tapi saya tetap mempromosikan produknya teman-teman semua. Jadi kita pertama juga harus minta maaf, kita telepon, Ibu, Bapak minta maaf, kemarin karena banyak transaksi, kita kewalahan, dan ada tim yang nggak bisa masuk karena ada masalah di rumah atau sakit, jadi transaksi agak keteteran. Jadi ini permintaan maaf kami kirim ke rumah, mohon untuk diterima dan tidak dinilai dari nominalnya, tapi ini ucapan permintaan maaf dari kami. Nah, kalau kita kata-katanya seperti itu, mereka akan malah pakai sendiri. Aduh, iya mas, sama-sama gitu. Baik. Itu bisa dicoba juga ya untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan kepada kita selaku seller. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu semua untuk sukses jualan online di Bukalapak dengan cara mengenali fitur-fitur di Bukalapaknya apa saja, kemudian menggunakan kalimat menarik untuk promosi ya, kemudian memperbanyak etalase produk dan juga melakukan promosi juga melalui sosial media yang Anda punya. Baik Pak Joko, karena waktunya sudah habis, terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan kita, sudah berbagi pengalaman dan insight-nya. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Joko. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.